Yang pertama, saya mengajak diri saya pribadi dan antum semuanya, mari kita meluruskan kembali niat kita ya dalam belajar ini. Mari kita ikhlaskan kita belajar di sini di Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah Sukoharjo ini lillahi ta'ala, semata-mata mengharap wajah Allah. Yang kedua, ana kembali mengingatkan kepada antum semuanya, kita di sini terutama belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, ikhwan, itu bukanlah goyah, bukanlah tujuan akhir kita, tetapi bahasa Arab itu hanyalah sebagai wasilah. Jadi di sini kita belajar bahasa Arab bukan untuk menjadi ahli lughah, untuk menjadi pakar nahwu atau pakar sorof, ya, biar pinter bercakap-cakap atau apa istilahnya semata-mata pinter membaca kitab gundul, bukan. Tapi kita niatkan yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas mutu ibadah kita, baik ibadah sholat kita, zikir kita, doa kita, demikian juga qiraatul Quran kita. Kemudian yang kedua, kita niatkan supaya kita itu jadi orang yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyimpangan. Karena apa? Kita dalam mempelajari agama kan harus dari sumbernya yang masih otentik, yang masih asli, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan tidak mungkin kita bisa memahami keduanya dengan pemahaman yang benar sebagaimana dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, saya ingatkan kembali kepada antum semuanya. Antum kan sudah belajar ya adab thalabul ilmi. Silakan dimurojaah kembali dan dipraktekkan. Ya, terutama yang menjadi catatan ana ya selama membadali status di kelas 2 ini adalah tentang kehadiran. Ya, sebagaimana telah antum ketahui bersama, antum itu aslinya masuknya jam 4 ya kawan. Ya, jam 4 ya. Bukan setengah 5 atau malah jam 5 kurang ya. Jadi ini tolong semuanya introspeksi, diperbaiki ya. Kalau menuruti ya kesibukan semuanya juga sibuk ya. Jadi jangan beralasan karena ustadznya belum hadir ya antum terus kira-kira ustadznya nanti datangnya jam berapa. Enggak seperti itu. Itu bukan adab thalabul ilmi ya. Kalau jadwalnya itu jam 4 ya kayak kita sekolah itu jam 7 ya. Ustadznya datangnya setengah 8 ya, kita kan berangkat juga sebelum jam 7 ya, peket dulu kalau sekolah di kemudian gitu ya. Kayak gitu ya. Dan ini juga enggak cuma di sini saja ya kan. Ya, kita sedikit cerita di Pacitan itu ya jam 4. Mulainya juga ya jam 4. Itu jadi masalah keaktifan, tolong didengar lagi ya. Kemudian yang selanjutnya dan ini yang tidak kalah pentingnya ikhwan, antum itu sudah kelas 2 ya. Kelas 2 jangan disamakan ketika antum di kelas 1. Antum itu sudah punya bekal ya ikhwan. Sedikit banyak yang antum pelajari di kelas 1 terutama dari kaidah nahwu maupun sorofnya. Itu sebetulnya ya pengalaman saya pribadi. Karena kan saya juga sama seperti antum ya. Sama juga belajar juga sama pakai durusul lughah, pakai mukhtarat ya. Itu sebetulnya sudah lumayan lah. Sudah lumayan cukup. Tapi dengan catatan yang pertama itu antum menguasainya, memahaminya. Tinggal ikhwan yang paling penting ini praktek, tatbik qiraah. Jadi antum di kelas 2 ya toh. Jadi antum manfaatkan dengan sebaik-baiknya itu untuk tatbik qiraah. Kaidah yang sudah antum pelajari baik nahwu dan sorofnya
itu dipraktekkan di kelas 2. Antum kan ada materi hadis, ya, kemudian mulakhos, ya, nahu sorobnya, kemudian apa ikhwan? Materi yang lain apa? Tafsir. Fikih ada fikih. Fikih. Mana Saliki? Misalnya siapa? Ustaz Abu Sama. Kemudian tafsir, ya, tafsir juz amma. Terus apa lagi? Udah. Ya. Itu ya. Itu kesempatan emas buat antum untuk apa? Untuk praktek membaca. Makanya apa? Ana harapkan kepada antum persiapan ikhwan. Ya, di rumah persiapan dulu. Apa yang nanti persiapan. Jadi antum itu punya tugas. Yang pertama itu persiapan, ketika di masjid itu persiapan, kemudian perhatian. Jadi 3P ya. Pertama persiapan, yang kedua perhatian, yang ketiga pengulangan atau murojaah. 3P. Ya, persiapan berarti sebelum belajar. Nanti apa yang akan dibaca ustadznya? Antum persiapan dulu, antum baca-baca dulu, antum berusaha, antum kerahkan kemampuan antum, ya, untuk apa? Untuk persiapan. Terus yang kedua perhatian, ketika di majelis perhatian. Yang ketiga pengulangan, berarti apa? Murojaah. Murojaah jangan lupa ikhwan, ya. Nah, khusus untuk persiapan ini, alhamdulillah ikhwan, sebetulnya antum sudah dipermudah. Contoh ya, di channel YouTube Mat Ilmi Al-Uquwah Sukoharjo, ya toh. Untuk pelajaran contohnya ini, pelajaran mulakhos itu sudah ada 2 tahun. Tahun 2001 sama tahun 2002. Contohnya ya, yang pelajarannya Ustaz Abdurrahim yang tahun 2001 itu ada 49 video. Ya, lengkap. Itu istilahnya ada, kan antum kan ada marfu'at, mansubat sama majrurat kan. Nah gitu kan. Terus sekarang pada sendiri. Yang Ustaz Abdurrahim itu saya lihat itu ada 49 video. Adapun yang tahun kemarin 2002 itu sepertinya tidak lengkap, tidak lengkap. Ya mungkin jadi kalau antum mau persiapan, ana sarankan antum bisa menyimak terlebih dahulu video dari beliau Ustaz Abdurrahim ya tahun 2001. Demikian juga ikhwan, alhamdulillah ya, sebetulnya banyak. Kalau antum mau nyari ya video ustaz-ustaz kita yang mensarah, yang menjelaskan kitab ini mulakhos. Di antaranya ada Ustaz Dr. ya Abu Kunaiza, Ustaz Rizky Gumilar ya, yang mana beliau aslinya Majalengka ya, istrinya orang Sukoharjo Pak ya. Istrinya orang Torio ya, kebetulan istri beliau juga namanya Rizky, jadi suami istri namanya Rizky semuanya ya. Kalau suaminya namanya istri Gumilar, istrinya namanya Rizky, kalau tidak salah Rizky Rahmawati ya, orang Torio ya, sama-sama dulu S1-nya UGM ya. Beliau sekarang dosen di STDI. Beliau juga punya ya, kalau enggak video mungkin audio ya mungkin ya. Karena itu pada asalnya beliau punya majelis yakni akhwat ya, kajiannya sama akhwat. Ada juga lagi mungkin antum bisa buka juga ya, ada di YouTube gitu ya. Itu Ustadz Aris Saifuddin Arif Koni LC ya. Itu ada juga ya. Dan ustadz yang lain banyak ya, ustadz yang lain juga banyak untuk yang baik mukhtarat maupun mulakhos. Silakan nanti persiapan, didengarkan, ada faedah dicatat sehingga antum itu masuk kelas itu antum sudah punya gambaran ya toh, sudah punya persiapan ya. Nanti kalau ketika nanti ustadznya itu indakum soal lagi asilah, itu antum akan apa? Akan bertanya. Tapi kalau antum belum persiapan, siapa yang mau bertanya? Ya. Sudah paham, insya Allah ustadz gitu. Dan seperti itu, seringnya kan seperti itu. Kenapa? Antum nggak persiapan. Nggak ada bahan yang antum tanyakan apa. Nah, seperti itu ya. Ana sendiri saja ikhwan. Ya, ini mungkin bisa antum contoh ya. Ana sendiri aja yang apa ya, yang secara khusus tidak mengajar mulakhos ya. Mulakhos kan hanya
hanya ketika dari aja kan. Anak pun sampai sekarang juga masih ikut belajar. Anak ikut PBA, pendidikan ya, bahasa Arab online yang Al-Furqan ya. Mulai kemarin dari Mukhtarot bersama Ustadz Abu Humaid Rosid ya, Ta'ala. Sekarang sudah masuk di Mulakhos. Ya. Meskipun ya tidak aktif nyimak ya, tapi alhamdulillah masih ada grupnya kan, bisa dilihat linknya kan gitu kan. Artinya apa Ikhwan? Ya artinya ya persiapan, perhatian, pengulangan. Dan alhamdulillah ya terjemahnya juga sudah ada, ya toh. Antum tinggal download, ya toh. Kamus juga sudah ada, ya toh. Ya tinggal kemauan kita. Ya, tinggal kemauan kita. Antum mau apa enggak? Jadi dan kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan dengan bandingkan dengan yang ada di kitab Mukhtarot, itu kan ya sebagaimana yang ya disampaikan bahwasanya ini kan mayoritas kan ringkasan dari kitab Mulakhos. Jadi contoh-contohnya itu banyak yang sama. Ya, banyak yang sama yang sudah antum pelajari di buku Mukhtarot ya. Tapi khanifillah rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin sedikit ya nasihat dan motivasi dari Anas pribadi ya. Karena pengalaman Anas pribadi dulu itu ketika sudah masuk di belajar Mulakhos itu ya yang baca ya santrinya, yang mendengar santrinya, bahkan mungkin pernah saya ceritakan di sini ya. Karena dulu pernah diajar sama Ustaz Abu Umar Basir, itu sudah seperti belajar sama saya. Ya. Nah dulu saya belajar ini kitab Mulakhos ini ada banyak ustadz ya yang pernah ngajar. Ustadz Abdurrahim pernah ngajar ya, Ustadz Abdullah Mubin pernah ngajar ya, Ustadz Abu Umar Basir juga pernah ngajar meskipun sebentar ya, sama Ustadz Mukhlis juga pernah ngajar kitab ini. Jadi satu kitab dulu ustadznya banyak. Ketika yang ngajar itu Ustadz Abu Umar Basir, itu udah kayak saya udah nggak terjemahkan lagi ya. Nah kelas 2, kelas 3 itu waktu saya dulu sudah banyak menggunakan bahasa Arab. Baik, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang ya. Kalau tadi kita sampai di poin al-ha'u atau poin yang kelima, sekarang poin yang keenam atau wawu. Al-wawu. Silakan Rizky, Iqra awalan. Kok ba'du toh? Ba'da haisu. Ismu yaskun nasu haisu inna rohata mawfuratun. Tarjim. Setelah. Kok setelah? Oh iya setelah. Haisu. Contohnya manusia menempati atau tinggal di mana? Haisu di mana? Sesungguhnya istirahat terpenuhi. Baik, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kapan inna ya, hamzahnya itu di kasroh, jadi inna ya bukan anna. Itu yang keenam, itu apa? Ba'da haisu. Yang mana haisu ini ya bisa bermakna id atau bermakna ida ya. Contohnya di sini yaskunun nasu haisu ya, inna rohata maufuratun ya, para manusia itu apa? Akan tinggal di mana rohah, ketenangan itu apa? Terpenuhi. Itu. Antum perhatikan di situ, inna rohata maufuratun. Ya, di sini dibaca inna, bukan dibacaan anna. Kenapa? Setelah haisu.
Inna rohata maufuratun. Arohah Pak Iwan, ma'rabuhu arohah nasab. Dimana? Isim inna. Aina khabaruhu Pak Dwi? Maufuratun. Baik. Baik, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Nastamir. Pak Iwan, malhudatun. Hadfu ad-dhamiru nah. Terjemahkan dulu Pak, tarjim. Untuk meringankan boleh menghapus huruf nun dari inna jika bersambung padanya dhamir. Nah di sini maksudnya apa? Nahnu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjut kita baca di sini malhudhatun, catatan. Ya, catatan. Ya juzu li takhfifi hadfu harfin nun min inna idza tasala biha ad-dhamiruna. Hadfu ma'rabuhu Pak Dwi. Hadfu Rafa. Di mana? Fa'il. Mina fi'il ya juzu. Baik. Jadi apa? Boleh membuang huruf nun dari inna apabila bersambung dengan dhamir nahnu lit takhfif untuk memperingan. Inna ya toh. Asalnya apa ikhwan? In sama na pendek. Ya toh. Inna itu in dan na. Ya kan, nah, pendek, ya kan? Terus nunnya dibuang menjadi apa berarti ikhwan? Kalau inna nunnya dibuang menjadi apa? In. Nunnya dibuang satu kok. In. Terus bersambung dengan na menjadi inna. Jadi inna asalnya adalah innana. Makanya nanti apa? Nanti akan kita jumpai ya. Itu apa? Asalnya itu adalah inna. Tapi apa? Boleh ditakhfif menjadi inna. Artinya sama. Sesungguhnya kami atau kita. Contohnya mislu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya. Itu apa? Itu contoh yang ditakhfif. Ya, contoh yang ditakhfif. Adapun contoh yang lain dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ini saya tadi sudah mencari tapi belum sempat menghitung, banyak sekali pokoknya. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 14 ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Contoh yang lain surah Al-Baqarah 119, inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhiran
wala tus'alu an ashabil jahim. Banyak sekali yang inna. Asalnya apa? Innana. Lah sekarang saya tambahkan di sini. Yang tadi apa? Itu hukumnya apa? Boleh. Nah, berarti kembali ke asalnya. Kalau yang asal berarti apa, Pak? Innana. Asalnya apa? Inna ditambahi ketemu dengan domir na, innana. Nanti bisa dibuka dalam Al-Quran. Tadi saya mencari ketemu ada 5. Ya, ini karena sedikit saya bacakan. Innana. Yang pertama surat Ali Imran ayat 16. Ali Imran ayat 16. Bunyinya alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yang kedua, Ali Imran ayat 193. Yang innana ya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ali Imran ayat 193. Nomor 3. Surat Toha ayat 45. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatagha. Yang keempat, Fuzilat ayat 5. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Akhir wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana la muhtadun. Az-Zukhruf ayat 49. Ini saya cari tadi ketemunya 5, tapi di Ustadz Abdurrahim di videonya, di video nomor 22 ya, nanti bisa dilihat. Lu nyampaikan ada 6 ya, saya belum ketemu yang satunya. Ya, nanti bisa antum lihat, dengarkan lagi videonya. Tapi ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, di situ dalam taklik ya, yang membawa catatan yang edisi baru ada takliknya. Dalam catatan yang kedua, qaluhu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa i'rabu inna fiha katali. Apa i'rabnya inna dalam ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa? Di sini belum menjelaskan inna minal ahrufi al musabbahati bil fi'li. Lu mengatakan inna itu adalah termasuk huruf yang serupa dengan fi'il. Wa huwa harfu taukidin wa nasbin. Dia adalah termasuk huruf yang mentak, taukid, penguat dan penasab ya. Wa hudifat nunu asaniyatu minhu litakhfif. In. Berarti in ya, bukan ina ya, in. Nun yang kedua dihapus atau dibuang untuk meringankan. Wana dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahall nasbin ismu inna.
Ya. Cukup? Kita lanjutkan, masih ada waktu mungkin 5 menit. Silakan, siapa tadi yang baca? Tuftahu hamzatu inna idza sahha ta'wiluha ma ismiha wa khabariha bi masdarin wa yajibu fi hadhihi al-halati an tasbiqu bi jumlatin an tasbiqu bi jumlatin Majhul. antus pikor An. Majhul nasab. Antus baqo bi jumlatin. Silakan Pak. Poin yang ketujuh apa itu? Tifatnya hamzah inna ketika takwilnya selamat takwil dan bersama isim dan khobarnya selamat dari masdar. Ida soha itu benar. Jadi tuftahu hamzatu inna. Jadi hamzahnya inna itu di fathah, berarti menjadi anna. Ida kan apabila kan? Apabila kapan? Apabila soha takwiluha, apabila benar ditakwil, ditafsirkan apa? Ma'ismiha bersama isimnya dan khobarnya itu dengan masdar. Berarti namanya masdar apa, Iwan? Masdar muawwal. Jadi setelah masdar muawwal, dan masdarnya disebut apa? Masdar muawwal. Wa yajibu, tadi belum ya? Wa yajibu fi hadhil hal antus baqa bi jumlatin. Ya, wajib dalam keadaan ini apa? Didahului dengan jumlah. Apa itu jumlah? Kalimat. Ya. Contoh, Pak. Saroni annaka najahat. Annaka najahta. Nah. Bacanya annaka apa annaki? Annaka najahta. Kalau annaki Najahti. boleh enggak? Enggak dibaca annaki boleh enggak? Ihsan boleh enggak dibaca annaki? Boleh, Ustaz. Boleh. Berarti kalau dibaca annaki sarrani annaki najahti. Kalau antum bacanya sarrani annaka najahta. Nah, Irfan coba. Boleh enggak kalau kita baca sarrani annaka najahtu? Enggak pas. Ya, artinya enggak pas ya. Jadi itu bisa dibaca dua-duanya, Irfan. Nah, itu apa? Manfaatnya belajar sorab seperti itu ya. Bisa baca dua-duanya boleh. Sarrani annaki atau annaka. Nah, tinggal ngikuti tapi harus pas nanti. Kalau annaka berarti najahta. Kalau annaki najahti. Jangan dicampur. Sarrani annaki najahta. Itu namanya pengenyean. Atau balikan. Sarrani annaka najahti. Nah, itu pengenyean itu. Antum jangan terima. Jangan seperti apa? Antum antum berbuat baik ya toh, terus antum di WA, jazakillah khairan ya akhi gitu. Antum jangan terima, itu pengenyean itu. Ya toh? Jangan mantuk-mantuk. Betul kan? Ya. Yang betul apa? Jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan ya. Yang lebih selamat tuh jazakumullahu khairan. Bisa untuk mudzakkar, bisa muannas seperti assalamu alaikum. Nah, gitu kan. Tapi kalau jazakillah khairan itu pengenyean. Ya toh? Antum jangan mau harga diri antum dipertaruhkan itu. Kejantanan antum dipertanyakan berarti, ya toh? Jangan antum terima kalau antum diam saja berarti antum dipertanyakan kejantanan antum. Wong saya itu laki-laki kok dianggap
betina kan gitu kan. Baik, ya. Situ apa? Mislu sarroni annaka atau anaki ya. Baik, kita ngikutin yang anaka aja ya. Anaka boleh. Annaka najah ta ya. Yasihu antakula sarroni naja buka ya. Tuhan tuh perhatikan ikhwan, di situ apa? Yakni annaka. Ya. Bukan dibaca innaka. Sarroni annaka. Karena apa? Karena di situ awak boleh mentakwil isim dan khobarnya itu menjadi masdar. Menjadi masdar apa? Ihsan, antum menjadi masdar apa namanya? Masdar. Wong ditakwil kok. Menjadi masdar sore. Awalnya masdar muawal. Masdar muawal itu harus takwil. Masdar muawal, masdar yang ditakwil. Berarti perlu dia apa? Ditakwil. Apa yang ditakwil? Ditafsirkan. Menjadi apa? Masdar sore. Masdar sore artinya apa? Tadi sore. Sudah sore ini. Jelas. Sore itu jelas. Makanya apa kalau udah masdar sore itu udah ketahuan masdarnya. Contohnya di sini apa? Annaka najahta dijadi apa? Sarroni najahuka. Menyenanganku apa? Keberhasilanmu. Keberuntunganmu. Nah, berarti apa? Pertanyaannya, sarro. Harjito. Sarro, mana sarro? Mengembirakan. Sarro, mudhari'nya apa? Yasiru ngarang gitu nih. Ya, sarro yasuru apa sarro yasiru? Apa ikhwan? Sarra yasuru sururon. Apa artinya? Menggembirakan. Pertanyaannya, Pak Muhtaram, namanya menggembirakan itu ini sarra loh ya, sarra. Menggembirakan itu butuh objek nggak Pak? Menggembirakan. Beda dengan gembira loh ya, beda loh ya. Kalau gembira bahasa Arabnya apa Pak? Gembira Pak? Gembira. Nah, fariha. Fariha itu lazim gembira. Kalau menggembirakan apa? Kalau dibikin mutaati gimana? Antum tambah apa? Satu huruf. Jadi farroha. Berarti farroha sama sarro sama nggak? Artinya sama nggak? Sama. Sinonim tuh namanya. Bahasa Arabnya apa namanya Pak Iwan? Sinonim. Masa belum belajar belum? Belum tak? Pas belajar Arab atau belum belajar? Sinonim. Muradif. Antum ketika antum kemarin belajar sorab di hukum muhtarat banyak sekali kawan. Nanti antum akan cobain muradif, sinonim. Jangan dikira bahasa Arab itu enggak pada sinonim. Ada sinonim dan juga antonim. Contoh ya, belajar. Bahasa Arabnya apa? Belajar. Bahasa Arabnya darosa. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Bahasa Arab yang lain apa? Belajar. Ta'allama, mencari ilmu sama. Ya, sama ya. Itu ta'allama mencari ilmu sama dengan darosa ya. Contoh tidur. Tidur bahasa Arabnya apa tidur, Iwan? Nama ya namu nauman. Contohnya apa? Dalam buku Mutarot. Bab pertama. Ayo. Bab pertama lo masa lupa. Rokoda yar kudu rukut tidur. Ada lagi
Batayabitu. Tidur, tapi tidurnya waktu malam. Antum sering mendengar kata mabit kan? Tapi bukan bahasa Indonesia. Mabit malam bila ilmu dan takwa. Mabit itu bermalam. Mabit di Musdalifah, di Mina. Itu bahasa Arab itu mabit itu bermalam. Mabit bermalam maksudnya itu dari bata ya bitu ya. Kalau bata itu tidur waktu malam. Ya. Kalau nama ya bisa untuk malam bisa untuk siang ya. Terus ada lagi qalla yakilu wailula. Apa artinya? Tidur siang. Ya, ada sendiri. Tidur siang ada sendiri. Tidur itu macam-macam Pak dalam bahasa Arab Pak. Tidur waktu malam ada sendiri, waktu siang ada sendiri ya tak? Coba kalau bahasa Indonesia ya cuma tidur aja kan. Nah itu ya tambah semangat lagi ya. Jadi sarra itu apa? Muta'addi. Kalau muta'addi berarti apa? Di sini apa? Ada apa? Maf'ul bihnya. Sekarang pertanyaannya, fa'ilnya mana, ikhwan? Sarroni annaka najahta. Aina fa'iluhu? Nah, jumlah apa? Jumlah apa masdar itu situ namanya? Masdar muawwal. Isim apa anak isimnya dan khobarnya. Namanya masdar muawwal. Berarti Arabnya apa? Fi mahali raf'in sebagai fa'il. Lah sekarang mana maf'ul bihnya, ikhwan? Maf'ul bihnya mana? Ya. Nah, adapun huruf nun di situ namanya nun apa, ikhwan? Pak Yura ngerti. Nunnya nun apa itu? Sarroni annaka najahta. Nun di situ namanya nun apa? Wikoyah. Nah, nun wikoyah. Nun wikoyah itu artinya menjaga. Menjaga supaya apa? Supaya tidak keliru. Supaya fiilnya tidak menjadi sari. Tapi menjadi sarroni. Wong asalnya sarro kok jadi sari. Sari kan teman antum kan. Ya, namanya apa? Ditambahin nun. Biar coba sarroni ya. Sarroni ya. Itu namanya apa, Nun? Nun wikoya. Berarti apa? Sarroni najahuka. Itu kalau apa? Kalau bacanya tadi apa? Annaka najahta. Akhirnya coba kalau bacanya antum anaki najahti gimana anunya? Masdar sorenya gimana? Saroni najahuki ya, saroni najahuki. Sekarang kalau kita ganti umpamanya domirnya adalah apa namanya? Kum. Sarroni annakum tum. Masdar sorehnya apa? Ihsan. Antum. Sarroni. Nah, betul. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita ganti domirnya nahnu. Ahtaki. Sarroni an. Nah, ini bisa dua ya kan? Bisa anna, bisa annana. Dua-duanya boleh. Kalau antum anna berarti situ ada takhfif. Nunnya satu dihilangkan. Atau annana sarroni annana nah apa masdar sorenya? Taki.
Ya. Ayo. Tiga ganti domirnya saya kak. Saroni. Ayo. Tiga ganti domirnya. Nah, ulangi. Saroni. Loh kok anana? Najaguna. Baik, ya. Tapi ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, naktati bi taqaddar nakhtatin bi doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau isanya juga di sini, bisanya. Kadang-kadang kalau udah mepet waktunya. Itu ada nomor kumat. Ada nomor kumat. Ada. Ada.